Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Endi dalam pelajaran matematika kelas 4. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang KPK dan FPB. Kalian sudah belajar tentang cara yang paling mudah atau paling cepat untuk mencari KPK dan FPB. Nah, kali ini kita akan belajar masih tentang KPK dan FPB. Kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan KPK dan FPB. Jika ada suatu soal cerita, kita harus tahu apakah soal tersebut harus dikerjakan dengan cara mencari KPK atau mencari FPB. Nah, kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Bagaimana cara mengetahui apakah soal tersebut adalah soal KPK ataukah soal FPB? Nah, caranya kita harus menentukan atau mencari kata-kata kunci yang ada pada soal tersebut, anak-anak. Nah, kata-kata kunci apa saja yang ada atau yang harus kita temukan? Yang pertama, kita lihat yang sebelah kiri dulu, anak-anak. Kata-kata kunci yang merupakan soal FPB. Jadi kalau ada kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, atau sama rata. Nah, jika dalam soal cerita kita menemukan salah satu dari kata-kata itu, maka berarti soal tersebut adalah soal yang penyelesaiannya menentukan FPB. Dan yang ditanyakan biasanya tentang jumlah atau banyaknya. Lalu coba lihat sebelah kanan, yaitu kata-kata kunci untuk menentukan soal KPK. Jika kalian menemukan kata-kata kunci seperti setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersama lagi, atau bersamaan, nah, itu berarti soal cerita tersebut penyelesaiannya adalah menentukan KPK. Dan soal yang ditanyakan biasanya tentang waktu atau tentang tanggal. Langsung saja kita lihat contoh soal berikut. Karina menabung setiap 7 hari sekali. Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus, keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, dilihat dari soal tersebut, coba kalian lihat ada kata-kata setiap titik-titik sekali, setiap 7 hari sekali, setiap 4 hari sekali. Dan yang ditanyakan adalah kapan, yaitu waktu. Dan juga ada kata bersama lagi. Nah, berarti penyelesaiannya adalah mencari KPK. Nah, berarti kita harus mencari KPK dari 7 dan 4. Atau 4 dan 7. Nah, langsung kita hitung pakai cara tabel sengkedan ya. 4 dan 7 kita tulis, kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil 2. 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Kemudian 7 bagi 2 tidak bisa, ditulis 7 tetap. Kemudian setelah itu kita bagi lagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2 itu 1. 7 dibagi 2 juga tetap tidak bisa, maka tetap ditulis 7. Kemudian terakhir kita bagi dengan 3 tidak bisa, bagi 5 langsung dibagi dengan 7. Karena yang ini sudah 1 jadi tetap 1, kemudian yang sebelah kanan 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sudah selesai. Maka karena kita tadi mencari KPK ya anak, jadi KPK dari 4 dan 7 kita tulis semua bilangan prima yang di sebelah kiri, 2 kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 2 kali 7. Hasilnya berarti 28. KPK-nya 28, berarti mereka akan
menabung lagi setelah 28 hari. Karena yang ditanyakan itu tanggal, berarti mereka menabung bersama tanggal 1. Berarti setelah 28 hari mereka akan menabung bersama lagi. Berarti 1 ditambah 28 hari sama dengan 29. Berarti mereka akan menabung bersama lagi pada tanggal 29 Agustus. Contoh selanjutnya ada soal lampu A berkedip setiap 12 detik. Lampu B berkedip, itu berkedip ya Nana ya, bukan berdetik. Berkedip setiap 18 detik sekali. Jika saat ini kedua lampu berkedip bersama-sama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kedua lampu tersebut berkedip bersamaan untuk kedua kalinya? Nah, di situ ada kata setiap 18 detik sekali, ada kata setiap sekali, dan juga ada kata bersamaan. Nah, berarti penyelesaiannya adalah mencari KPK, yaitu KPK dari 12 dan 18. Langsung kita cari 12 dan 18 dibagi dengan 2 dulu. 12 bagi 2 hasilnya 6, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Karena bisa dibagi dua-duanya, maka kita beri penghargaan, dilingkari ya. Kemudian lanjut dibagi 2 lagi masih bisa. 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya Nana ya. Kemudian 9 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap 9. Tidak usah dikasih penghargaan. Kemudian lanjut dibagi 2 sudah nggak bisa semua. Sekarang berarti dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. Berarti bisa dibagi semua, kita beri penghargaan lingkaran. Kemudian dibagi 3 lagi. Karena sudah 1 ini berarti habis, tetap 1. Yang sebelah kanan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sudah selesai. Nah, karena kita mencari KPK, berarti KPK-nya kita kalikan semua bilangan prima yang ada di sebelah kiri tadi. 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya berarti berapa Nana? 4 kali 9 hasilnya 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 itu 36. Ya sudah, berarti kedua lampu tersebut akan berkedip bersamaan lagi setelah 36 detik. Atau kedua lampu itu akan berkedip bersama lagi pada detik ke-36. Nah, sekarang contoh soal yang FPB anak-anak. Coba perhatikan, ibu mempunyai 35 jeruk dan 40 mangga. Ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, di situ kita lihat ada kata kunci yaitu jumlah yang sama banyak. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kantong plastik. Ya, berarti berapa banyaknya kantong plastik atau jumlah kantong plastik yang dibutuhkan ibu. Berarti soal ini adalah soal FPB. Maka kita harus mencari FPB dari 35 dan 40. Kita bagi 2. 35 bagi 2 tidak bisa, tetap 35. 40 bagi 2 itu 20. Kemudian kita bagi 2 lagi, 35 tetap tidak bisa, kita tulis tetap. Kemudian 20 dibagi 2 itu 10. Kita lanjut dibagi 2 lagi masih bisa, 35 tetap. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5 ya. Nah, sekarang kita bagi 2 sudah nggak bisa, bagi 3 juga tidak bisa, berarti langsung bagi 5. Bagi 5, 35 dibagi 5 itu 7. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1.
Karena bisa dibagi dua-duanya, maka kita lingkari, kita beri penghargaan yang 5 ini ya. Ya, terakhir sudah bagi 5 sudah habis, berarti dibagi 7 ya, berarti 7 bagi 7 1, yang sebelah kanan karena sudah 1 berarti sudah 1. Nah, karena kita mencari FPB, maka yang dihitung atau yang dikalikan itu hanya yang dilingkari faktor prima yang diberi penghargaan saja. Nah, yang dilingkari ini hanya 5 saja, berarti FPB-nya sama dengan 5 karena tidak ada yang lain ya, berarti hanya 5 saja. Berarti FPB dari 35 dan 40 adalah 5. Nah, FPB inilah yang merupakan banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan ibu itu sebanyak 5 kantong, supaya nanti dalam satu plastik itu bisa memenuhi jeruk dan mangga dengan jumlah yang sama. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau ada soal cerita, perbedaannya kalau KPK dan FPB dalam soal cerita. Kalau soal KPK biasanya yang ditanya itu tentang waktu atau tanggal ya. Jadi kalau soal ceritanya bertanya kapan mereka atau kapan mereka bersama-sama lagi, nah itu berarti soal KPK. Sedangkan soal FPB itu biasanya yang ditanyakan itu adalah jumlah atau banyaknya ya. Kalau soal FPB yang ditanyakan itu biasanya jumlah atau banyaknya sesuatu barang. Jadi ada 2 barang atau 3 barang kemudian dibagi rata. Nah, itu berarti soal FPB. Nah, kemudian kata-kata kuncinya kalau dalam soal KPK itu biasanya ada kata setiap titik-titik sekali ya, setiap 4 hari sekali, setiap 3 detik sekali. Kemudian ada kata bersamaan, ada kata bersama lagi, atau mungkin ada kata bersama-sama. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu berarti soal KPK. Sedangkan kalau dalam soal FPB, di dalam soal cerita ada kata-kata sebanyak-banyaknya, atau mungkin ada kata paling banyak, atau mungkin ada kata jumlah yang sama, atau jenis yang sama, atau sama rata. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu berarti adalah soal FPB. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa di bawah nanti ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya di buku tulis. Pak Endi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.